Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat lewati hari ini semuanya karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kembali kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Urapilah setiap kami, dan buatlah kami mengerti ya Tuhan, akan isi hati dan maksud-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Saudara yang dikasih Tuhan, setiap tetesan air mata dari diri kita akibat kesengsaraan, penderitaan atau kesedihan yang kita alami dilihat dan dihargai oleh Tuhan. Konteks Mazmur 56 adalah keadaan sulit yang Daud alami akibat ia ditangkap oleh orang-orang Filistin. Kemungkinan terbesar yang akan Daud hadapi pada waktu itu adalah dibunuh oleh para musuhnya itu. Dalam pasal ini kita melihat bahwa Daud mengalami rasa takut. Namun dalam rasa takutnya itu, ia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dalam pasal ini juga kita melihat satu hal yang lain lagi, yaitu bahwa Daud menangis di hadapan Tuhan. Menangis adalah reaksi yang normal bagi setiap kita yang mengalami keadaan yang sulit atau duka. Seringkali kita mendengar orang tua mengatakan, anak laki-laki jangan menangis, sedangkan kalau anak perempuan yang menangis diizinkan. Tangisan sebenarnya tidak menunjukkan suatu kelemahan. Memang tidak baik juga, saudara, kalau kita terlalu mudah menangis untuk segala sesuatu, apalagi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita tangisi. Daud tidak selalu menangis, namun di sini dalam keadaan yang sangat sulit dan ancaman maut yang dihadapinya, ia begitu tertekan dan menangis di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini memiliki makna bahwa Tuhan melihat dan mengetahui setiap kesulitan dan penderitaan kita. Tetes air mata orang-orang percaya sangat dihargai oleh Tuhan dan disimpan dalam ingatannya. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita dan memberikan pertolongan dan sukacita yang berlimpah-limpah sebagai ganti tetes air mata kita. Mari kita perhatikan Mazmur 30 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Kita lihat di sini, saudara, bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tapi Dia mengubah ratapan kita menjadi tarian dan perkabungan kita menjadi sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yohanes 11 ayat 33-35 tertulis, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kita dapat melihat di sini, saudara, bagaimana belas kasihan Tuhan terjadi ketika ia melihat Maria dan orang-orang Yahudi di situ menangis karena kematian Lazarus. Bahkan Tuhan pun menangis. Ia berbelas kasihan. Ketika Tuhan melihat kita menangis karena penderitaan yang kita alami, Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan memberikan kekuatannya atas kita. Saudara yang dikasih Tuhan, secara rohani, tangisan berbicara mengenai duka cita yang kita alami selama perjalanan hidup kita di bumi ini. Duka cita ini berbicara mengenai sikap hati yang berduka
atas dosa dan kerusakan moral dunia ini, serta penderitaan secara rohani yang kita alami. Namun tangisan secara rohani ini akan mendapatkan balasan kebahagiaan dalam surga ketika kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33 Tuhan Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dan dalam Wahyu 21 ayat yang keempat dikatakan, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap penderitaan dan kesulitan yang kita alami karena kebenaran, dan setiap tetes air mata kita dihargai oleh Tuhan, dan kita akan mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hidup di bumi ini, serta Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kita ketika kita masuk dalam kekekalan bersamanya. Setiap tetes air mata akan dihapuskan. Di sorga tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada tetes air mata. Yang ada hanyalah sukacita dan kebahagiaan semata-mata. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan oleh karena firman-Mu kembali mengajar dan menguatkan kami, bahwa Engkau senantiasa melihat dan peduli atas apa yang kami alami di bumi ini. Engkau tidak membiarkan kami terus dalam penderitaan. Engkau menolong kami ketika kami dalam kesulitan. Engkau memberikan kami sukacita yang berlimpah-limpah. Engkau memampukan kami, Tuhan, untuk melewati setiap keadaan di bumi ini. Engkau memberikan kami kemenangan. Engkau memberikan kami kebahagiaan dan damai sejahtera yang daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau bertindak dan memberikan pertolongan kepada kami. Bukan hanya nanti, tetapi di sini, di bumi ini. Engkau menguatkan kami dan memberikan kami pertolongan yang kami perlukan. Dan terlebih daripada itu, ketika saatnya tiba, ketika kami kembali kepadamu, Engkau menghapus setiap tetes air mata dan menggantikannya itu dengan sukacita yang berlimpah-limpah di hadirat-Mu dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu atas kami. Kami bersukacita, kami bersorak-sorai karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kekuatan-Mu memampukan kami untuk menjalani hidup di bumi ini dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan lindungilah kami dalam istirahat kami malam ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami dan segala pergumulan yang kami alami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memberikan kami pertolongan yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.